Mungkin kapasitasnya segini seharusnya bisa ditingkatkan, atau memang kapasitasnya segini tapi kita nggak nyadar bahwa itu keajaiban gitu. Padahal sebenarnya hidup itu ajaib, dan ketika kita bisa mengulang, ketika ilmu keajaiban ini bisa kita ulang, maka keajaiban itu bisa terus-menerus terjadi pada diri kita ya. Nah, waktu itu istri saya lagi ngidam. Jadi apa yang terbetik di benak langsung terwujud seakan dimanja oleh Allah. Ini yang harus terwujud dalam diri kita. Terwujud di benak, nasi goreng. Sering datang nasi goreng. Bisa nggak begitu? Ya Allah, kayaknya pengen nih, gitu kan? Saya pengen ini, sering langsung datang. Saya coba teliti kehidupan saya yang seperti itu. Waktu itu istri saya hamil anak yang pertama. Kemudian dia ngidamnya sayur. Tiap hari minta sayur. Waktu itu saya di Malaysia, ya, dan istri saya ambil S2, saya ngikut sama istri. Teman saya bilang gini, di sana insya Allah bisa dapat visa, bisa dapat pekerjaan. Alhamdulillah dua-duanya nggak dapat. Ya. Jadi akhirnya saya jadi pengangguran di negeri orang. Bahkan disebutnya sebagai TKI ilegal, pendatang haram kalau bahasa saya. Pendatang haram, saya ini pendatang haram. Ya. Nah, waktu itu istri saya ya ngidam, setiap harinya minta sayur. Ya. Sebagai seorang pengangguran yang bisa saya lakukan adalah ya udah pokoknya beliin aja, jalan jauh, kemudian beli sayur, masak, begitu ya. Tiap hari aktivitas saya seperti itu. Cuma saya mikirkan kalau tiap hari beli sayur, ya sebenarnya enak kalau punya kulkas, betul nggak? Dalam pikiran saya, ya Allah pengen sekali punya kulkas. Gitu. Akhirnya di kepala saya kulkas. Hati kulkas ya Allah. Nah enaknya jadi pengangguran, ya. Kalau azan kita udah nggak ada yang ganggu, ya kan? Nggak ada bos, nggak ada rapat, nggak ada apa ya. Jadi Allahu Akbar, saya udah di masjid tuh. Nah waktu itu sholat zuhur, doanya benar setelah selesai sholat zuhur tuh doa benar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi di sini kulkas ya Allah, kulkas ya. Saya bilang, ih malu ah masa minta kulkas, Rabbana atina gitu kan? Sini kulkas ya Allah, kulkas. Nggak bisa dibendung. Akhirnya ya udah Bismillah, mudah-mudahan ada dapat kulkas. Pas keluar dari masjid ada kulkas dibuang. Wow, saya bilang ajaib nih. Orang Malaysia itu kalau mau ganti perabot yang lama ditaruh di depan. Ya, silakan diambil sama siapa aja, halal. Ya, tinggal rebutan aja orang India, Bangladesh dan Indonesia. Pas saya datengin kulkas ini, ya, saya buka masih dingin dan masih ada bunga esnya, berarti baru dibuang. Kemudian saya lihat kanan kiri ada orang Bangladesh gitu kan. Saya jagain tuh, saya di situ terus bingung saya. Diapain ya? Saya nggak pernah mulung sebesar itu. Gitu. Biasanya cuma sepatu, blender gitu. Jadi lewat, ada blender, ambil. Ini sepatu. Itu saya dulu ya. Nah ini kulkas gitu kan. Kan gede banget ya, gimana caranya gitu. Akhirnya saya telepon teman saya, calling a friend, ya kan. Assalamualaikum, call a friend. Kalau di wants to be a millionaire ya. Saya call a friend. Pak Dodi, ini ada ada kulkas dibuang, boleh nggak diambil? Gitu. Cuma tarik lah. Akhirnya dia bawa motor, ditaruh kulkasnya di atas motor, kemudian dibawa nyampe rumah. Memang sih dari antara masjid sampai ke rumah melalui beberapa orang Malaysia. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada bangsa Indonesia kalau kelakuan saya tadi malu-maluin. Tapi ajaib kan? Saya mikir kulkas, sering datang kulkas. Wow, apa yang terbetik di benak bisa terwujud seakan dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak begitu? Mau. Wow, mau nggak begitu? Mau nggak? Mau. Kalau seperti itu, ya. Nah ini kisah kulkas sama hutan bandar. Di hutan bandar itu di sana ada hutan kota. Terus kemudian ada kolam renang. Kolam renangnya gratis, ya. Jadi siapa aja yang mau berenang di sana gratis. Karena saya pengangguran, maka saya bisa ajak anak saya yang pertama itu si Farah untuk berenang di sana. Seneng banget dia berenang di sana. Nah saking terobsesinya saya, dan namanya juga orang pengangguran. Pengangguran itu pelampiasannya dua. Kalau nggak bikin lagu, ngegambar. Saya nggak bisa bikin lagu, jadi ngegambar. Saya gambar itu kolam renangnya hutan bandar, sampai ada ikan pausnya, ikan lumba-lumba, terus kemudian ada cipratan air. Itu saya sampai beli spidol khusus untuk gambar itu. Saya beli, terus kemudian saya gambar. Saya tempel gitu kan.
di rumah itu. Istri saya bilang gini, Bi, malu ah, kalau ada orang yang datang pasti tahu si Abi nggak ngegambar, ya, ngegambar kolam renang hutan Banda. Tapi nggak tahu, saya senang banget sama si kolam renang itu. Ternyata alhamdulillah sekarang ini di perumahan yang saya buat, gitu kan, saya buat kolam renang, anak saya gratis, gitu kan. Kapanpun ya mereka mau berenang di sana, mereka bisa dapatkan. Wow, gitu. Bisa, ternyata semua, ya. Semua terjadi seperti itu. Tanah, rumah pribadi, perumahan, kantor, mobil, dan lain-lain, semuanya Orchid Realty eksis dan dijuluki Metro TV sebagai Universal Islamic Property Developer. Semuanya terjadi dengan keajaiban dan bukan kekuatan saya, ya. Nah, keajaiban ini juga bisa terjadi pada Anda asal tahu rahasianya. Mau tahu rahasianya? Mau. Oke, nah akhirnya saya berburu mencari kunci rahasia. Saya nggak puas, mungkin kayaknya bukan cuma kiai saya aja yang tahu ilmu ini. Saya pengen dapetin dari pandangan berbagai macam sudut pandang. Karena saya orang sains, maka saya pengen kalau seandainya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Kalau perlu ada rumusnya, rumus Schrödinger-nya, Niels Bohr-nya, Marie Curie-nya gitu, ya, tentang hal ini. Ya. Sampai akhirnya saya temukan beberapa buku. Ada buku yang menjelaskan tentang Dr. Masaru Emoto. Dia meneliti air, bahwa ternyata di dalam air, di balik air ada sesuatu. Dan ketika kita memahami air, maka kita mampu mengendalikan air. Wow, saya bilang luar biasa nih. Gitu. Kita mampu mengendalikan air dan apa yang ada di balik air. Roger Hamilton, sang social entrepreneur. Rhonda Byrne, The Secret. Ada yang pernah baca bukunya? The Secret, Law of Attraction. Saya sampai nonton filmnya berulang-ulang, The Secret ini. Wow, ada loh orang ateis yang bisa, ya. Cuma kalau seandainya kita nggak hati-hati tuh baca buku, kita bilang bahwa kita lah Tuhan itu. Kemudian Yvonne Oswald, Every Word Has Power. Bahwa ternyata dari setiap kata-kata ada kekuatan. R.B. Sentanu, Quantum Ikhlas. Saya baca bukunya, ya. Kemudian Ari Ginanjar, saya ikuti semua pelatihannya. Ya. Ternyata wah luar biasa gitu. Dia mampu berbicara tentang keajaiban, ya, ISQ 165 gitu ya, dari sudut pandang beliau. Kemudian Dana Zohar dan Ian Marshall, Spiritual Capital, dua orang ateis yang ternyata menemukan nilai spiritual. Kemudian juga Dr. Jaribah, Ekonomi Umar, sebuah tesis doktoral dengan predikat summa cum laude di Universitas Ummul Qura Mekah. Ummul Qura Mekah itu universitas yang nggak sembarangan orang bisa masuk. Orang Indonesia itu cuma 3 masuk gitu kan, dan harus 2 drop out, harus gitu. Cuma 1 yang boleh lulus gitu. Salah satunya ada guru saya namanya Ustadz Ali Fikri di Depok gitu ya. Beliau lulus dari sana. Kemudian Imam Sudais ya, yang menjadi Imam Masjidil Haram itu juga lulusannya Ummul Qura. Nah, ini kalau dibilang bahwa ini lulusannya Ummul Qura, tesisnya Ummul Qura itu tesis terbaik di seluruh dunia. Nah, ini Dr. Jaribah ada satu bukunya umur 600 halaman, Fikih Ekonomi Umar, menjelaskan tentang kekayaan para sahabat Nabi. Luar biasa tuh, saya sampai itu buku ekonomi tapi saya nangis bacanya gitu. Ini buku ini luar biasa, saya bilang wow, ternyata bisa loh gitu. Kita kaya raya bisa gitu ya. Kaya raya tapi aman gitu kan. Bukan kaya raya tapi sombong gitu ya. Enggak, tapi kaya raya tapi aman gitu. Umar bin Khattab itu 322 miliar per bulan penghasilannya. Beda tipis sama kita. 3.220.000 sama 322-nya ya. 322 miliar, tapi kok bisa beliau tuh pakai 2 baju udah terlalu berlebihan, 2 lauk sudah terlalu berlebihan, tidur di bawah pohon kurma ya. Wow, ternyata bisa loh orang kaya di dunia tapi dia nggak bahaya kayaknya gitu. Mau nggak? Mau. Yang berikutnya adalah Ustaz Yusuf Mansur ya. Saya sampai tergila-gila sama Ustaz Yusuf Mansur ini gitu ya. Itu saya bilang, wow, kok orang nih bisa kayak gini? Gitu, Ustaz, saya belum punya anak. Oh, mau punya anak? Mau dong Ustaz. Mau yang jelek atau mau yang cakep? Yang cakep dong Ustaz. Kalau jelek, ya sedekahnya sekian. Kalau cakep, sedekahnya sekian. Dia bisa loh. Ngitung-ngitung loh. Ini kalau mau cakep segini sedekahnya. Kamu umurnya berapa? Sekian. Nah, ini kalau mau cakep sedekahnya sekian. Kalau kurang dari segini, anaknya jelek. Kan gila ya, menurut saya tuh ini orang kok bisa ya gitu kan. Tapi ternyata memang bisa dikalkulasi, keajaiban itu bisa dikalkulasi. Keajaiban itu bisa dihitung. Saking tergila-gilanya saya sama Ustaz Yusuf Mansur, saya tuh pengen ketemu beliau, tapi nggak mau dia di panggung, saya di bawah, nggak mau saya. Saya mau kayak kakak adik gitu.
kayak kakak adik. Terus kemudian kan saya punya ilmu magnet rezeki, saya mau tarik dia. Saya kan punya ilmu magnet rezeki. Dia harus datang ke tempat saya. Terus kemudian saya save nomor teleponnya Ustadz Yusuf Mansur, saya tandain lah Ustadz Yusuf Mansur. Suatu hari telepon saya bunyi, Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur. Saya tunjukin istri saya, Bibi, Ustadz Yusuf Mansur telepon, mati. Salah sambung lagi. Kelamaan sih saya ngangkatnya. Berapa hari kemudian muncul lagi tuh telepon, Ustadz Yusuf Mansur, langsung tuh saya angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente Nasrullah? Betul Ustaz. Ane Yusuf Mansur. Ane udah lama pengen telepon ente, cuma kagak tahu topiknya apa. Nah sekarang Ane punya topik nih, ente kan Ustaz properti. Ane punya jamaah, punya tanah 6,5 hektar, ya. 6,5 hektar di Bandung, cuma nggak tahu diapain. Ente datang dah, kita bahas sama-sama di sana. Alhamdulillah hari itu langsung saya meluncur ke Bandung, ketemu enggak gitu kan. Tapi setelah itu saya ya dekat dengan beliau sampai dipeluk-peluk sama beliau. Terus kemudian ketika saya bangun properti, dia bilang gitu, Nas, kita bikin 1000 properti seperti ini. Senang sekali saya gitu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari beliau. Sampai kemudian saya bilang, wow, ternyata keajaiban itu bisa dihitung, bisa diukur. Kemudian juga para ilmuwan fisika dan kimia kuantum ini yang paling saya suka, karena 8,5 tahun saya belajar kimia, gitu. Ternyata yang saya pelajari adalah keajaiban. Saya ngitung tuh rumus-rumus keajaiban tuh saya hitung ternyata, gitu ya. Ada yang suka kimia di sini? Nggak suka? Wah itu ilmu terkeren gitu kan. Ada cairan warna jernih, yang satu warna jernih dicampur meledak, yang satu lagi dicampur muncul asap, yang satu lagi dicampur beda warna. Ajaib kan? Jadi ternyata selama ini ilmu kimia yang saya pelajari adalah tentang keajaiban. Dan kalau ada yang ingat, ada SPDF, S3, S1, P3, D5, F7, ya gitu dah pokoknya. Kemudian Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama. Saya saring semuanya kayak ronda bir, ada yang saya ambil, ada yang saya buang, ada yang saya ambil, saya buang, gitu kan. Nah yang bagus-bagus itu saya ambil, saringannya adalah Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama. Dan sampai akhirnya saya ketemu rahasianya. Oh ini dia nih, gitu. Yang sekarang saya mau bagikan kepada Anda sampai jam 3 pagi. Ya. Nah, mau tahu rahasianya? Mau tahu rahasianya? Oke, kita tes. Ini dia. Gambar apa? Galileo Galilei. Seorang. Ini kalau ada yang mau lihat supaya tahu materinya, kesini Pak. Kan nggak kelihatan ya. Yuk sama-sama nih. Kita ini deh. Kira-kira ini gambar apa nih? Ada yang tahu nggak gambar apa? Gambar Galileo Galilei ya, seorang ilmuwan abad pertengahan yang namanya harum sampai sekarang ya. Tapi sayangnya dia mati di tiang gantungan. Halo? Betul nggak? Setuju ya? Setuju sama saya? Galileo Galilei ya? Atau apa yang Anda lihat? Ada yang lihat apa di sini? Gambar hitam putih. Ini wah luar biasa, saya bisa pandangi gambar ini berjam-jam Pak. Wah luar biasa indah gitu kan. Nah oke, karena Anda nggak sepakat dengan saya, cuma saya yang gila di sini ya, maka saya akan ajak Anda jadi orang gila semua. Oke. Rahasianya ada di 4 titik di tengah. Lihat 4 titik. Lihat 4 titik itu selama 30 detik. Tidak berkedip matanya dan tidak bergerak. Tidak bergerak, diusahakan. Coba dimulai dari sekarang. Lihat 4 titik itu, jangan bayangkan akan bertemu apapun, pokoknya ya hanya 4 titik itu saja. Tidak ada yang lain. 4 titik dan tidak ada yang lain. 30 detik tanpa berkedip, tanpa bergerak. Oke, sekarang ada apa di depan? Ada apa? Ada apa Pak? Ada apa? Kepala orang. Terus ada apa lagi? Galileo Galilei ya. Jidatnya jenong. Ya, jangkauannya panjang. Kumisnya? Ada. Wow, luar biasa. Selamat, Anda jadi orang gila ini.
Nggak ada apa-apa ya nggak? Yang di ujung pasti nggak kelihatan, betul nggak? Tapi nggak apa-apa Pak, nikmati aja lawan gila ini. Kok bisa sih? Ya. Nah ini dia rezeki. Rezeki itu begitu. Kalau kita tahu rahasianya, kita jadi kayak orang gila. Ya, kita kayak jadi orang gila. Orang nggak lihat apa-apa loh. Orang nggak lihat apa-apa yang di sebelah sana, lihat nggak? Nggak lihat. Yang di sini masih kebayang, masih kelihatan. Kebayang masih ya? Dibilang Pak, kepalanya apa namanya, jidatnya jenong banget kan? Rambutnya panjang ya? Wah luar biasa tuh, sampai detil begitu tuh coba. Kalau kita tahu rezeki itu seperti apa, maka kita bisa jelasin. Pas kita datang, wow itu rezeki. Kita datang ke sana, wow itu rezeki. Wow itu rezeki, wow luar biasa. Terus kemudian orang lain bilang, lo kenapa sih? Bos, hidup ini susah bos. Penuh penderitaan. Allah nggak adil. Lu jangan ngomong macam-macam dah. Gitu. Udah, pokoknya duduk diam kerja. Ini luar biasa kerja. Terus jangan jadi orang gila deh. Cukup dah satu orang aja. Kira-kira begitu. Kalau Anda tahu, maka Anda jadi orang gila setelah keluar dari ruangan itu. Karena Anda melihat di seluruh tempat menjadi rezeki yang Anda lihat. Ya. Saya sih pengen tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang kita bahas, ya. Nggak apa-apa. Yang di sini melihat. Tadi yang melihat seperti siapa aja? Boleh? Wow, banyak juga ya. Oh, yang di ujung malah ngelihat juga ya. Subhanallah, berarti dia konsentrasinya penuh tuh, gitu. Yang nggak ngelihat tenang aja, gitu ya. Nanti ada kesempatan lain misalnya. Nah, kunci rahasianya ternyata ngelihat rezeki adalah seperti melihat gambar tadi. Kalau kita ngelihatnya yang kelihatan, maka kita akan kesulitan. Ada gambar love, ada gambar burung, kepalanya ke bawah, ada tulisan TSF, kemudian ada gambar, Anda pusing. Anda melihat rezeki harus melihat sesuatu di balik segala sesuatu. Di balik segala sesuatu. Oke? Nah ini dikatakan bahwa memahami realitas dunia kuantum, bahwa ada dunia lain selain yang kita lihat sekarang ini. Kalau Anda melihat sekarang saya ini, sebenarnya ada di balik saya ini ada sesuatu yang lain. Kalau Anda mampu melihat saya sesuatu yang lain, maka di situ Anda mendapatkan rezeki yang luar biasa banyak. Mohon maaf, sekarang ini ada yang namanya paham materialisme, betul ya? Materialisme ini adalah isme yang hanya melihat materi. Ini materi, dia hanya melihat cukup sekedar ini. Air, dia lihat sebagai air saja. Dia nggak lihat sesuatu di balik air, maka hidupnya udah udah pas melihat air ya air aja udah, gitu kan? Namanya materialisme. Dunia kuantum merupakan akses menuju kebahagiaan. Dunia kuantum, kalau dalam bahasa Islam disebut sebagai dunia zarrah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذرة شرا يره. Kalau kamu berbuat kebaikan walaupun sebesar zarrah. Zarrah apa? Biji sawi dulu tahun 67 itu terjemahan bahasa Indonesia. Kalau sekarang masih ada tuh disebut biji zarrah itu biji sawi. Terus kemudian versi sekarang diganti apa? Biji atom. Harusnya itu udah diganti lagi karena atom itu bukan partikel terkecil. Kalau ada yang belajar kimia ya, itu Thomson, zamannya Thomson itu orang paling bodoh dalam kimia. Terus kemudian dijadikan, diartikan zarrah itu atom. Aduh, buat kita nih orang kimia, bukan bos. Zarrah itu adalah partikel terkecil. Anda berbuat kebaikan walaupun sebesar zarrah yang paling kecil dan Anda nggak lihat, gitu, maka Anda akan lihat akibatnya. Dan kalaupun berbuat kejahatan walaupun kecil, halus gitu, maka Anda akan melihat akibatnya. Nah, kalau kita memahami itu, maka inilah dunia keajaiban. Kesalahan-kesalahan kecil kita ya menghalangi dari dunia kuantum. Jadi jangan khawatir, cuma kesalahan kecil ya. Nanti kita akan bahas nih kesalahannya di mana aja. Terus kemudian kita akan bongkar ini sampai kemudian Anda melihat, wow, ternyata dunia ini begitu indah. Dunia ini begitu indah.
Makin dalam, makin halus, makin